warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Laili Hilalia, NIM 2041050020157. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan moneter. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengukur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Pengertian kebijakan moneter menurut para ahli diantaranya ialah menurut Monananda, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter yang mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, menurut Budiono Moneter, kebijakan moneter adalah tingkatan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh, dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Jadi, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian negara, di mana kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan mempengaruhi agregat dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, jilid-jilid kebijakan moneter yang dibagi menjadi dua. 1. Kebijakan moneter ekspansif atau biasa disebut dengan kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau biasa disebut dengan kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, di mana kebijakan ini diberlakukan ketika mengalami inflasi. Contoh dari kebijakan moneter kontraktif yaitu pengetatan pemberian kredit, yang kedua penjualan surat berharga. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Adapun tujuan kebijakan moneter diantaranya, yang pertama, stabilitas ekonomi, yang kedua, kesempatan kerja, yang ketiga, kestabilan harga, yang keempat, neraca pembayaran internasional, dan yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Dalam pengambilan kebijakan moneter, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen berupa jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Instrumen tersebut dapat dijabarkan dalam 3 instrumen utama. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskonto. Dan yang ketiga, rasio cadangan wajib. Selanjutnya, tolak ukur stabilitas moneter. Dalam setiap kebijakan dibutuhkan tolak ukur stabilitas moneter sebagai mengukur atau sebagai acuan apakah keputusan yang diambil berhasil atau tidak. Karena pencapaian target sesuai yang ditentukan ini menjadi ukuran keberhasilan dari kebijakan yang dilakukan. Stabilitas moneter meliputi 1. Jumlah uang yang beredar. 2. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali. 3. Suku bunga pada tingkat yang wajar. 4. Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatma Solihatin, NIM 2041050200155. Manajemen moneter konvensional dan Islam. Manajemen moneter konvensional. Pada dasarnya, ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yaitu paradigma uang pasif dan uang aktif. Perbedaan antara dua paradigma ini terletak dari penggunaan sasaran operasional
Yang pertama, uang pasif. Paradigma ini, suku bunga jangka pendek dan nilai tukar dijadikan sebagai sasaran antar intermediate objektif yang akan mempengaruhi perkembangan besaran permintaan, kesenjangan output, dan ekspektasi inflasi. Sasaran pokok yang ingin dicapai oleh paradigma ini adalah tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sasaran suku bunga jangka pendek sebagai instrumen moneternya. Kedua, uang aktif. Dalam paradigma ini, suku bunga dianggap sebagai resultan biasa yang terjadi dalam mekanisme transmisi moneter. Dalam teori konvensional, uang dianggap bersifat inelastis sempurna. Sasaran pokok yang ingin dicapai dengan kebijakan paradigma ini adalah terkendalinya tingkat inflasi dengan menggunakan besaran moneter atau jumlah uang beredar. Teori permintaan uang konvensional. Teori ini ada dua, yaitu teori permintaan uang klasik dan Keynes. Teori permintaan uang klasik pada awalnya diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang dalam perekonomian. Dalam teori kuantitas uang ini, Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept. Keberadaan uang ataupun permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Akan tetapi, besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang. Lalu, teori permintaan uang Keynes. Menurut Keynes, besarnya permintaan uang dapat dikelompokkan dalam 3 motif, yaitu motif transaksi, permintaan uang yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Fungsi uang dalam motif pertama ini lebih berfungsi sebagai medium of exchange dari transaksi keuangan rumah tangga, industri, ataupun pemerintah untuk semua barang dan jasa dalam jangka pendek. Motif dijaga-jaga. Permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, motif spekulatif atau kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga. Motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi. Manajemen moneter Islam. Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif, sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber daya yang tidak produktif akan ditinggalkan. Semakin tinggi permintaan uang untuk spekulatif, maka semakin rendah baliknya. Apabila permintaan uang spekulatif menurun, maka tingkat suku bunga akan relatif meningkat. Strategi manajemen moneter Islam yang pertama, ketika ada penurunan aktual return dari investasi sektor real atau kondisi ekonomi sedang lesu, maka hal ini akan direspon oleh para pemegang dana untuk mengurangi investasinya dan cenderung lebih senang memegang uang kas real. Dan apabila itu terjadi, kebijakan yang akan ditempuh pemerintah adalah meningkatkan biaya atas aset atau dana yang tidak digunakan. Strategi manajemen yang kedua yaitu tidak adanya suku bunga sebagai biaya dari modal dan dikenakannya pajak bagi aset produktif yang dibiarkan menganggur atau tidak digunakan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemilik modal untuk menginvestasikan sejumlah kekayaannya pada sektor real yang produktif. Selanjutnya, strategi manajemen yang ketiga. Yang pertama, bahwa penawaran uang MS mengikuti besarnya permintaan uang atau MD, atau dengan kata lain, keseimbangan MS dan MD selalu terjaga. Sedangkan MD merupakan fungsi dari permintaan agregatif, dengan kata lain, MS juga merupakan fungsi dari permintaan agregatif. Yang kedua, bahwa penentuan besarnya MS yang merupakan refleksi dari MD ditentukan melalui suratik proses atau proses musyawarah yang melibatkan para pelaku ekonomi di sektor real. Yang ketiga, suratik proses akan efektif bila masyarakat mempunyai pengetahuan merata. Selanjutnya, teori permintaan uang Islam. Yang pertama, mazhab iktisaduna. Permintaan uang hanya ditunjukkan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan dijaga-jaga atau untuk investasi. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Yang kedua, mazhab mainstream. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara umum dan efisien. Pelarangan hoarding money atau penimbunan kekayaan merupakan sebuah kejahatan. Pengenaan kebijakan ini akan berdampak pada pola permintaan uang untuk wadah berjaga-jaga.
Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan terhadap aset ini akan berkurang. Dan yang terakhir ada mazhab alternatif. Teori ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori endogenous dalam Islam secara sederhana dapat kita artikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang itu digunakan, sehingga tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah. Akan tetapi, nilai tambahnya akan tergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramadhani, NIM 204105020158. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan Islam. Yang pertama, implementasi moneter konvensional. Instrumen moneter adalah instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank dengan cara menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Di antaranya yang pertama, open market operation atau pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan sekuritas pemerintahan yang dilakukan oleh bank sentral. Open market operation atau pasar terbuka memiliki dua ketentuan. Yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank tersebut cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan cadangan tersebut. Yang kedua, pasar terbuka dapat berjalan lancar atau mencapai tujuannya apabila terdapat surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu discount rate. Instrumen kebijakan ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank untuk meminjam secara langsung kepada bank sentral. Biasanya berbentuk direct advance atau overdraft yang disekuritisasi dengan aset tertentu. Selanjutnya yaitu reserve recruitment. Industri perbankan adalah salah satu industri yang paling banyak dibuat peraturan tentangnya. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum atau reserve recruitment, yang biasanya ditetapkan berdasarkan undang-undang perbankan yang disahkan oleh DPR. Yang keempat yaitu moral suasion. Bank sentral biasanya menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para banker dan manajer senior institusi finansial. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang aplikasi instrumen moneter konvensional Indonesia. Yang pertama, open market operation melalui sertifikat Bank Indonesia. Reserve recruitment yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Rasio kecukupan modal atau CAR diterbitkan oleh Bank Indonesia. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu. Sistem pengawasan perbankan yang melalui sistem reward looking risk-based supervision. Selanjutnya, fit and proper test yang ditujukan untuk orang-orang yang menduduki posisi penting di bagian umum. Yang terakhir, BPMK yang ditujukan untuk membatasi pemberian kredit kepada kelompok usaha tertentu oleh bank. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang instrumen moneter Islam. Ada penjelasan beberapa mazhab tentang instrumen kebijakan. Mazhab yang pertama, pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman atau promissory notes dan instrumen negosiasi dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Mazhab kedua, tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Mazhab ketiga, pada mazhab ketiga ini, permintaan uang sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous dalam Islam. Konsep endogenous dalam Islam yaitu, Islam secara sederhana dapat kita artikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Yang terakhir yaitu mekanisme kebijakan moneter Islam. Mekanisme kebijakan moneter Islam tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan real terhadap uang, tetapi membantu memenuhi kebutuhan defisit pemerintah. Mekanisme kebijakan moneter terdiri dari 6 elemen. Elemen yang pertama, target pertumbuhan M dan M0. Kedua, saham publik terhadap deposit. 3, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatasan kredit. 5, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Dan 6, teknik yang lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Hidayah dengan NIM 204105020156. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3, kelas CS 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi kebijakan moneter dalam Islam. Beberapa negara yang mengimplementasikan kebijakan moneter dalam Islam yaitu ada negara Sudan, Iran, dan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kita mulai dari negara Sudan. Instrumen-instrumen dalam moneter yang digunakan Bank Sentral Sudan atau disingkat BOS dalam operasionalnya yaitu yang pertama, Reserve Requirement, yang dimana setiap bank harus menyadangkan pada simpanan BOS sedikitnya sekitar 20%, 100% untuk simpanan mata uang asing dari total dana simpanan masyarakat dengan mengecualikan simpanan investasi yang direfleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut. Yang kedua, instrumen bank-bank konvensional harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Lanjut yang ketiga, yaitu plafon kredit. Untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti pertanian, ekspor perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin dan bisnis keluarga ukuran kecil, perumahan rakyat, serta investasi pada pasar saham resmi karton, yang dimana minimum 90% dari dana kredit bank harus dialokasikan pada sektor non-prioritas, termasuk perdagangan domestik dan jasa yang tidak berhubungan dengan sektor prioritas. Lanjut yang keempat, yaitu foreign exchange operation sebagai alat BOS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang. Jadi bukan untuk fungsi kontrol likuiditas. Lanjut yang kelima, umum dengan menggunakan instrumen Central Bank Musyarakah Certificates atau CMC, yang dimana fungsi sekuritas bank sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil. CMC ini mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang kedua, berbasiskan akuitas dalam jumlah tertentu dari investasi BOS dan pemerintah di bank konvensional. Lanjut yang keenam, Government Musyarakah Certificate atau disingkat GMC. Secara garis besar, gunaan GMC ini adalah pembiayaan anggaran, instrumen umum bagi BOS, mobilisasi tabungan nasional, mendorong investasi sebagai alat pengembangan pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam. Yang ketujuh, yaitu ijarah sertifikat atau suku, yaitu suatu sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka pendek yang digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan melalui sekuritasi aset pemerintah yang berwujud seperti lapangan terbang, jalan raya, bangunan, pabrik, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke implementasi kebijakan moneter dalam Islam di negara Iran. Instrumen-instrumennya yaitu yang pertama, Reserve Requirement Ratio antara 10% sampai 30%. Yang kedua, instrumen Adjusted Open Market Operation, yang pada dasarnya OMO tidak dapat efektif digunakan pada negara yang pasar keuangannya atau finansialnya belum berkembang. Yang ketiga, discount rate. Karena adanya pelarangan terhadap riba,
maka instrumen jenis ini tidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional. Yang keempat yaitu instrumen credit ceiling untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter. Selanjutnya, implementasi kebijakan moneter dalam Islam di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Instrumen-instrumennya yaitu yang pertama, giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM. Biasa dinamakan juga dengan statutory reserve requirement, yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM ini adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan, serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah sekitar 5% dari pihak ketiga yang berbentuk IDR, yaitu rupiah, dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Dari pihak ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing yaitu meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas giro wadiah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Lanjut ke instrumen kedua, yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan suatu keuntungan. Di lain pihak, digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu kurang lebih 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI itu sendiri. Lanjut ke instrumen yang ketiga, yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari, misalnya 7 hari, 14 hari, 30 hari. Pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debit atau kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter sertifikat IMA. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon maaf apabila penyampaian dari saya kurang maksimal atau kurang lengkap terhadap materi yang saya sampaikan atau saya paparkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.